Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Lo denger suara itu? Nggak ada? Nah, itu poinnya. Tepat banget. Kalau lo berdiri di sini sekarang, detik ini juga, di awal tahun 2026, persis di tengah kompleks raksasa Sukoharjo ini, lo cuma bakal denger satu hal. Angin. Cuma suara angin doang yang lewat, nyelinap di sela-sela mesin pintal yang udah karatan, sama gema langkah kaki lo sendiri di lorong pabrik yang luasnya udah kayak kota kecil tapi mati suri. Sumpah, ini bukan set lokasi syuting film zombie atau post apokalips. Ini adalah tempat di mana dulu ribuan detak jantung pernah ngegantungin nasib mereka. Ini Sritex Men, atau lebih tepatnya apa yang tersisa dari Sritex. Dan gue di sini bukan mau ngajak lo menye-menye nostalgia atau nangisin nasib orang, enggak. Gue di sini mau ngasih lo satu tamparan realita yang keras banget. Coba deh kita buka mata lebar-lebar, kita rewind dikit, tarik mundur ke belakang. Masih ingat periode berdarah-darah tahun 2024 sampai 2025? Data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia sama Konfederasi Serikat Pekerja itu nyatet angka yang bikin perut mual. Dalam waktu sesingkat itu, lebih dari 150.000 pekerja tekstil kena PHK. Lo coba visualisasiin angka itu di kepala lo. 150.000 bos? Itu bukan cuma angka random di spreadsheet Excel kementerian. Itu setara 2 kali kapasitas Gelora Bung Karno, full tank, penuh sesak sama manusia, yang tiba-tiba kehilangan piring nasinya cuma dalam semalam. Kalau lo suruh mereka baris, antreannya itu bisa nguler dari Jakarta sampai Bandung. Dan mereka semua sekarang cuma jadi statistik doang di grafik pengangguran BPS yang garisnya nanjak tajam banget kayak tebing kematian. Gila kan? Tapi tunggu dulu, horor aslinya baru aja mulai. Kita harus bedah bangkai raksasa ini biar lo paham kenapa tragedi segede ini bisa kejadian. Kita lihat surat kematian Sritex atau yang anak saham kenal dengan kode SRIL. Coba lo cek lagi laporan keuangan kuartal 3 tahun 2024 mereka. Itu tuh titik di mana alarm bahaya sebenarnya udah jebol parah, tapi banyak yang pura-pura budek. Di laporan itu kecatat jelas banget, liabilitas mereka alias utang yang harus dibayar itu jauh lebih gede daripada aset yang mereka punya. Kita ngomongin defisiensi modal. Ekuitasnya negatif, bro. Bahasa tongkrongannya gini, kalau Sritex ngejual semua pabriknya, ngejual semua mesinnya, sampai sendok garpu di kantin karyawannya dijualin saat itu juga, duitnya masih belum cukup buat nutupin utang mereka. Mereka gali lubang, tapi nggak punya tanah buat nutup. Dan lubang itu akhirnya jadi kuburan massal buat karir ribuan orang. Terus, apa yang kita lihat sekarang di tahun 2026 ini? Coba lo tengok sekeliling. Ini bukan cuma soal perusahaan bangkrut biasa. Narasi bisnis ada pasang surut itu omong kosong kalau skalanya segede gaban gini. Ini adalah runtuhnya jaminan sosial. Coba lo pikirin pakai logika. Ketika satu pabrik tekstil tutup, yang mati bukan cuma mesinnya. Ibu-ibu yang jualan nasi rames atau gorengan di depan gerbang pabrik gulung tikar. Bapak-bapak ojek pangkalan yang biasa nganter buruh shift malam kehilangan penumpang. Pemilik kos-kosan di sekitar pabrik kamarnya kosong melompong udah kayak rumah hantu. Satu pekerja tekstil itu nanggung beban satu keluarga. Ada istri, anak, mungkin orang tua yang sakit. Jadi kalau ada 150.000 orang kena PHK, dampak ledakannya itu ngehantam hampir 500.000 nyawa. 500.000 orang yang daya belinya hancur lebur, yang nggak bisa bayar cicilan motor, yang nggak bisa bayar SPP anak, yang akhirnya cuma nambah beban bansos negara. Ini namanya efek domino. Dan dominonya terbuat dari beton. Sekali jatuh remuk semua. Dan kalau lo mikir, ini kan cuma Sritex, ini cuma satu kasus apa saja karena manajemennya salah urus, lo salah besar. Sumpah, lo naif banget kalau mikir gitu. Kejadian ini bukan kecelakaan tunggal. Ini adalah gejala kanker stadium akhir di tubuh industri kita. Buktinya apa? Lihat indikator yang paling fundamental, Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia. Lo perhatiin data SP global dari akhir 2024 sampai masuk ke 2026 ini. Angkanya konsisten tiarap di bawah 50. Tahu artinya apa? Kontraksi. Pabrik-pabrik kita tuh nggak lagi ekspansi, mereka lagi menyusut. Mereka lagi buang muatan biar kapalnya nggak tenggelam. Dan muatan yang dibuang itu, ya tenaga kerja, ya manusia. Angka PMI di bawah 50 selama berbulan-bulan berturut-turut itu bukan sinyal kuning lagi, itu sirine merah yang meraung-raung kenceng banget. Itu tanda deindustrialisasi dini. Kita ini negara berkembang yang pabriknya tutup sebelum rakyatnya kaya. Sritex
Yang sunyi ini, Sritex yang sekarang cuma jadi monumen kegagalan di depan mata kita, adalah simbol dari penyakit sistemik itu. Ini bukan anomali. Ini adalah new normal yang mengerikan. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya raksasa tekstil terbesar di Asia Tenggara yang dulu seragam buatannya dipakai tentara NATO bisa berakhir jadi tumpukan besi tua di tahun 2026? Siapa yang ngebunuh naga ini? Apa karena barang impor murah yang ngebanjirin Tanah Abang? Apa karena utang yang dikelola ugal-ugalan? Atau jangan-jangan regulasi kita sendiri yang justru nyekek leher industri dalam negeri? Jawabannya bakal bikin lo marah. Tapi lo harus tahu, karena kalau kita nggak bedah penyebab kematiannya sekarang, siapa tahu besok giliran industri tempat lo kerja yang jadi korban selanjutnya. Simpen dulu kemarahan lo. Kita masuk ke ruang autopsi di bagian selanjutnya. Oke, pintu ruang autopsi sudah kebuka. Pakai masker lo karena baunya bakal nyengat banget. Kita nggak lagi bicara soal satu tusukan pisau yang ngebunuh industri tekstil kita. Kalau lo pikir Sritex dan kawan-kawannya mati cuma karena satu sebab, lo salah kaprah. Ini tuh pembantaian. Ini eksekusi massal yang dilakuin sama 3 algojo sekaligus. Gue nyebutnya the triple kill. 3 hantaman besar yang datang barengan tanpa ampun bikin raksasa yang udah berdiri puluhan tahun pun lututnya gemeter dan akhirnya ambruk nyium tanah. Algojo pertama, global demand drop. Ini pukulan pembuka. Lo harus ingat, pabrik-pabrik tekstil raksasa kita itu desain awalnya emang buat ekspor. Mereka bikin seragam tentara NATO, mereka bikin baju buat brand-brand fashion di Eropa sama Amerika. Tapi apa yang terjadi? Ekonomi global ngelambat bro. Inflasi di barat gila-gilaan. Orang Amerika sama Eropa berhenti beli baju baru. Orderan dipangkas habis-habisan. Gudang numpuk, mesin berhenti muter. Tapi oke, kalau cuma ekspor yang macet mungkin nih mereka bisa selamat dengan ngandelin pasar dalam negeri kan. Penduduk kita kan ada 280 juta jiwa. Itu pasar yang seksi banget. Tapi disitulah algojo kedua masuk dan ini yang paling sadis. Ini adalah the domestic crunch. Coba lu buka data Badan Pusat Statistik, BPS. Lihat grafiknya baik-baik. Sejak beberapa tahun terakhir menuju 2026 ini, kelas menengah Indonesia, orang-orang kaya lo dan gue, tulang punggung konsumsi negara ini, jumlahnya nyusut drastis. Jutaan orang jatuh dari kategori middle class, jadi aspiring middle class atau bahasa kasarnya calon orang miskin baru. Data BPS itu bukan cuma angka di atas kertas, itu cerminan dompet kita yang makin tipis. Fenomena makan tabungan atau mantap itu nyata banget. Ketika tabungan kegerus buat makan sehari-hari, buat bayar cicilan, buat biaya sekolah, apa hal pertama yang lo coret dari daftar belanja? Baju baru. Fashion itu kebutuhan tersier. Ketika perut lapar, lo nggak peduli lo pakai baju apa. Daya beli kita hancur. Dan ketika daya beli hancur, konsumen jadi sensitif banget sama harga. Beda 1.000 perak aja, orang bakal pindah ke toko sebelah. Nah, dalam kondisi rakyat yang lagi kere ini, masuklah algojo ketiga. Algojo yang datang bawa banjir bandang. The China overcapacity. Coba lo cek data trade map, lo bakal merinding lihat lonjakan kurva impor tekstil dan produk tekstil dari Cina ke Indonesia. Gini logikanya, ekonomi Cina juga lagi melambat. Pabrik-pabrik di sana punya stok barang gila-gilaan yang nggak laku di negaranya sendiri. Terus mau dikemanain barang itu? Ya, dibuang. Dibuang ke pasar yang regulasinya longgar, ke pasar yang konsumennya sensitif harga. Kemana lagi kalau bukan ke sini? Mereka ngelakuin dumping. Jual rugi, yang penting barang keluar dari gudang. Akibatnya, pasar Tanah Abang, Cipulir, sampai e-commerce di HP lo dibanjiri baju impor dengan harga yang nggak masuk akal. Gimana caranya pabrik lokal mau bersaing kalau harga jual baju impor itu lebih murah daripada biaya beli kain dan benang di sini? Itu matematika yang mustahil. Predatory pricing ini mematikan pabrikan lokal secara instan. Jadi situasinya gini. Pasar ekspor mati, pasar lokal nggak punya duit, dan sisa uang receh yang dimiliki rakyat kita disedot sama barang impor murah dari Cina. Selesai? Belum. Lo pikir penderitaan berhenti di situ? Di saat industri lagi megap-megap, berdarah-darah dikeroyok pasar global dan serbuan impor, pemerintah kita justru datang bawa palu godam. Ini adalah the policy hammer. Pukulan terakhir yang mastiin korbannya nggak bisa bangun lagi. Ingat perdebatan panas soal PPN 12%? Di tahun 2025 kemarin, palu itu diketok. Pajak pertambahan nilai naik jadi 12%. Lo bayangin, di saat daya beli masyarakat lagi tiarap, harga barang justru dipaksa naik sama negara. Itu sama aja kayak nyuruh orang lari maraton sambil kakinya ditembak.
Biaya produksi naik, harga jual ke konsumen naik. Siapa yang mau beli? Dan jangan lupa soal tapera. Potongan gaji wajib yang bikin take home pay kelas pekerja makin kecil. Karena gaji nggak naik signifikan tapi potongan nambah, pajak nambah. Sisa uang di dompet rakyat makin sedikit. Akibatnya permintaan terhadap produk tekstil lokal makin terjun bebas. Gila nggak tuh? Industri ini diserang dari luar negeri lewat dumping, diserang dari dalam negeri lewat penurunan daya beli, dan digebuk sama regulasi pajak yang nyekek triple kill. Pengusaha tekstil lokal ngejerit, mereka teriak minta tolong. Pak, tolong batasi impor. Pak, tolong tunda PPN. Tapi apa responsnya? Birokrasi yang lambat, aturan bea masuk yang penuh celah, dan penegakan hukum yang melempem. Kontainer-kontainer ilegal masih lolos di pelabuhan, baju bekas impor atau thrifting masih merajalela. Jadi ketika lo lihat Sritex Pilot atau pabrik tekstil di Majalaya dan Pekalongan tutup gerbangnya dan ngerumahin ribuan buruh, jangan kaget. Itu adalah hasil logis dari badai sempurna ini. Mereka nggak cuma bangkrut, mereka dibunuh oleh ekosistem yang toksik. Sekarang, coba lo posisikan diri lo sebagai pemilik pabrik. Lo punya ribuan karyawan. Mesin lo butuh listrik, utang bank lo jatuh tempo. Tapi barang lo nggak laku karena kalah murah sama barang selundupan dan pemerintah justru naikin pajak. Apa yang bakal lo lakuin? Lo cuma punya dua pilihan, tutup pabrik dan jual mesinnya kiloan, atau lo main kotor dan disitulah kita masuk ke sisi paling gelap dari cerita ini. Karena ternyata ada pihak-pihak yang justru nari-nari di atas penderitaan ini. Ada yang ngambil keuntungan dari bangkai industri yang membusuk. Siapa mereka? Dan kenapa utang Sritex bisa membengkak sampai triliunan rupiah di tengah kondisi krisis? Apakah ini murni kerugian dagang atau ada permainan keuangan tingkat tinggi yang bikin uang itu nguap entah kemana? Tarik napas lo dalam-dalam, karena di bagian selanjutnya kita bakal bongkar berangkasnya. Kita bakal lihat kemana larinya uang itu, dan percayalah ini bakal bikin lo lebih muak daripada sebelumnya. Oke, stop dulu. Tarik napas. Gue tahu lo masih emosi ngebayangin ada orang-orang berdasi yang mainin uang triliunan sementara buruh di PHK. Tapi sekarang gue minta lo dinginin kepala lo sebentar. Geser posisi duduk lo. Kita ganti mode. Jangan pakai perasaan, kita pakai logika matematika murni. Logika dingin yang dipakai para CEO di ruang rapat tertutup ber-AC dingin, jauh dari keringat pabrik. Kenapa pabrik tekstil dan manufaktur padat karya berguguran satu persatu memasuki tahun 2026 ini? Jawabannya bukan cuma soal impor ilegal atau pajak naik, itu cuma pemicu. Penyebab utamanya jauh lebih fundamental dan jauh lebih nakutin. Kita sebut ini the cold calculus, kalkulasi yang dingin. Selama puluhan tahun Indonesia jualan satu hal ke investor asing, upah murah. Datanglah ke sini, pekerjakan jutaan manusia kami, bayar mereka murah, dan kalian akan untung. Itu mantra kita dari zaman Orde Baru sampai kemarin sore. Tapi di tahun 2026 ini, mantra itu udah mati, basi. Kenapa? Karena lawan dari upah murah bukan lagi negara lain yang lebih murah. Lawan kita sekarang adalah mesin, otomatisasi. Biar gue kasih analogi sederhana. Ingat zaman dulu ada profesi tukang ketik? Satu kantor isinya 50 orang yang kerjanya cuma ngetik ulang dokumen. Lalu datanglah satu unit komputer, tiba-tiba 50 orang itu nggak lagi dibutuhin. Satu orang dengan satu komputer bisa ngerjain tugas 50 orang itu dengan lebih cepat, lebih rapi, dan tanpa typo. Sekarang, lo skalakan itu ke pabrik garmen atau sepatu. Ayo kita berhitung. Anggaplah lo investor. Buka kalkulator HP lo sekarang. Kita simulasikan. Katakanlah lo mau buka pabrik di Karawang. Kita tahu Karawang itu salah satu daerah dengan UMR tertinggi. Katakanlah di awal 2026 ini kos per kepala termasuk gaji pokok, tunjangan, BPJS, uang makan, dan lain-lain biar gampang kita buletin jadi 7 juta rupiah per bulan per orang. Lo butuh 1.000 buruh untuk target produksi lo. 7 juta dikali 1.000 orang itu 7 miliar rupiah per bulan. Dikali 13 bulan, karena ada THR, total biaya gaji lo setahun adalah 91 miliar rupiah. Ingat, itu angka yang harus lo keluarin cash, mau pabrik lo untung atau buntung. Dalam 5 tahun lo keluar uang hampir setengah triliun rupiah cuma buat gaji. Dan angka itu pasti naik tiap tahun karena demo buruh minta kenaikan upah. Sekarang lihat opsi B, robotik dan otomatisasi lengan. Harga satu set sistem lengan robotik industri high-end mungkin mahal di depan. Taruhlah investasinya 100 sampai 200 miliar rupiah untuk kapasitas yang setara dengan 1.000 orang tadi.
Tambah biaya maintenance dan listrik, anggaplah total 300 miliar untuk operasional 5 tahun. Lo lihat bedanya? Opsi manusia 455 miliar selama 5 tahun plus resiko demo, resiko sakit, resiko human error, butuh toilet, butuh kantin, butuh serikat pekerja. Opsi robot 300 miliar selama 5 tahun. Bisa kerja 24 jam nonstop tanpa minta uang lembur, tanpa cuti hamil, tanpa nuntut kenaikan UMR tiap 1 Mei. Kalau lo pengusaha yang cuma peduli sama baris paling bawah di laporan keuangan, the bottom line, pilihan lo udah jelas. Lo nggak akan milih manusia, lo bakal milih mesin, dan sisa uangnya itu profit bersih buat pemegang saham. Sakit dengernya? Pasti. Tapi modal nggak punya perasaan. Capital doesn't have feelings. Dan masalahnya makin runyam kalau kita ngomongin satu istilah ekonomi yang bikin investor makin males sama Indonesia. Namanya ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Sederhananya gini, ICOR itu ukuran seberapa boros biaya investasi di suatu negara untuk ngehasilin keuntungan. Makin tinggi angka ICOR, makin boncos negara itu. Data historis nunjukin ICOR Indonesia itu konsisten tinggi, sering di atas angka 6, bandingin sama negara tetangga kayak Vietnam atau India yang sering main di angka 4. Artinya apa? Di Indonesia untuk dapat untung yang sama, investor harus keluar modal jauh lebih gede. Kenapa bisa mahal? Karena di sini banyak biaya siluman. Izin berbelit, logistik mahal karena pelabuhan gak efisien, pungutan liar di jalanan sampai ketidakpastian hukum. Kalau lo pengusaha, lo ngelihat Indonesia itu high cost ekonomi. Udah gajinya naik terus, produktivitas manusianya standar aja, biaya silumannya banyak. Jadi ketika pemerintah teriak, ayo investasi di Indonesia, investor global cuma ngelihat kalkulator mereka dan ketawa. Buat apa? Mending mereka taruh pabrik di Vietnam, atau sekalian aja tetap di Cina tapi ganti semua manusia jadi robot. Inilah kenapa narasi upah murah nggak lagi laku. Karena semurah-murahnya manusia, manusia tetaplah biaya variabel yang berisik. Sementara mesin adalah aset tetap yang diam dan patuh. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Ketika pabrik-pabrik padat karya di Indonesia kayak Sritex atau pabrik sepatu di Tangerang mulai megap-megap karena utang dan inefisiensi, solusinya seringkali bukan selamatkan pekerjanya. Solusi dari kacamata perbankan dan investor baru adalah efisiensi. Dan lo tahu arti kata efisiensi dalam kamus korporat? Itu adalah kata halus untuk PHK massal. Mereka akan merestrukturisasi utang, menyuntikkan modal baru, tapi syaratnya satu, ganti model bisnisnya. Kurangi ketergantungan pada manusia. Jadi ketika kita melihat berita ribuan buruh di PHK di awal 2026 ini, jangan anggap ini cuma karena pabriknya bangkrut. Beberapa pabrik mungkin bangkrut secara finansial, tapi bangkit kembali dengan wajah baru yang lebih dingin, lebih mekanis, dan jauh lebih sedikit mempekerjakan orang. Ada pepatah lama di dunia investasi, capital doesn't argue, it moves. Modal itu nggak akan berdebat sama lo. Dia nggak akan demo. Dia cuma akan pindah ke tempat yang lebih menguntungkan atau pindah bentuk dari gaji buruh menjadi cicilan mesin. Lalu kalau mesin-mesin ini mengambil alih dan investor asing kabur karena ICOR kita ketinggian, nasib jutaan manusia yang cuma punya skill menjahit dan merakit ini gimana? Siapa yang akan nanggung biaya hidup mereka saat pabrik-pabrik ini berubah jadi gudang mesin yang dingin dan sunyi? Apakah mereka akan dibiarin mati kelaparan atau ini adalah awal dari ledakan sosial yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar angka pengangguran? Karena ketika perut lapar ketemu dengan rasa ketidakadilan, logika matematika yang gue jelasin tadi nggak akan ada gunanya lagi. Di bagian selanjutnya kita bakal lihat apa yang terjadi ketika bom waktu sosial ini meledak di jalanan. Dan percayalah, suaranya bakal jauh lebih keras dari deru mesin pabrik manapun. Oke, tarik napas dalam-dalam. Karena apa yang bakal kita bahas ini adalah realita paling pahit, paling lucu, sekaligus paling tragis dari kondisi ekonomi kita di tahun 2026 ini. Kalau di bagian sebelumnya kita ngomongin pabrik yang tutup dan mesin yang menggantikan manusia, sekarang kita masuk ke babak selanjutnya. Babak di mana para politisi, motivator, dan pejabat seringkali ngasih satu solusi ajaib buat mereka yang kena PHK. Lo pasti sering dengar kalimat ini, jangan putus asa. Saatnya banting setir jadi pengusaha. Jadilah UMKM. Jadilah bos buat diri sendiri. Terdengar heroik kan? Terdengar memberdayakan. Tapi mari kita bedah omong kosong ini dengan logika matematika dasar dan sedikit realita jalanan. Gue namakan fenomena ini The Seblak Economy Trap. Bayangin skenario ini. Ada satu pabrik garmen di Cikarang atau Majalaya, tutup total, 5.000 buruh kena PHK serentak. Mereka dapat pesangon, nggak gede, cukuplah buat bertahan hidup 3 bulan atau buat modal usaha kecil-kecilan.
Karena 5.000 orang ini punya skill set yang sama, menjahit, dan barrier to entry atau hambatan masuk ke bisnis kuliner itu rendah banget, apa yang terjadi? Besoknya, 2.000 orang dari mereka memutuskan buka warung seblak, 2.000 orang lagi buka gerai es teh jumbo. Sisanya 1.000 orang jadi driver ojol atau kurir paket. Lo bayangin absurditasnya. Dalam satu kecamatan, tiba-tiba muncul 2.000 gerobak seblak ceker janda melotot, berjejer sebelah-sebelahan sama seblak ceker mertua histeris. Di sebelahnya ada lautan es teh Solo, es teh desa, sampai es teh kemenangan. Pertanyaannya sederhana, siapa yang beli? Demand-nya siapa? Yang beli ya sesama korban PHK itu juga. Uang pesangon si A dipakai buat beli seblak si B. Uang hasil jualan seblak si B dipakai buat beli es teh si C. Dan uang si C dipakai buat bayar ojol si D. Ini bukan ekonomi yang tumbuh. Ini kanibalisme ekonomi. Ini cuma perputaran uang pesangon yang pelan-pelan habis dimakan inflasi dan biaya operasional. Sampai akhirnya nol. Semuanya bangkrut barengan. Kenapa? Karena supply meledak gila-gilaan sementara demand atau daya beli masyarakat di wilayah itu justru anjlok karena pabriknya tutup. Lo nggak bisa nyiptain pasar dari sekumpulan orang yang baru kehilangan pendapatan tetap, itu logika yang sesat. Tapi narasi entrepreneurship dadakan ini terus digoreng. Seolah-olah menjadi UMKM adalah solusi sapu jagat. Padahal data BPS, coba lo cek data BPS dari tahun 2024 sampai 2025 kemarin itu udah ngasih lampu kuning terang benderang. Proporsi pekerja informal kita itu udah tembus di atas 60%. Mayoritas dari angkatan kerja kita bukan bekerja di sektor formal yang punya jenjang karir, asuransi, dan jaminan pensiun. Mereka bekerja di sektor informal yang rentan. Dalam sosiologi ekonomi, kondisi yang kita alami sekarang ini punya nama keren, involusi perkotaan. Dulu konsep ini dipakai Clifford Geertz buat jelasin pertanian di Jawa, tapi sekarang relevan banget buat kota-kota industri kita di tahun 2026. Apa itu involusi? Gampangnya gini, sektor ekonomi itu menyerap tenaga kerja, iya. Orang kelihatan bekerja, iya. Pengangguran terbuka, mungkin angkanya nggak meledak drastis. Tapi produktivitas per orangnya tiarap. Pendapatannya makin kecil karena kue yang sama dibagi ke makin banyak mulut. Sektor informal seperti pedagang kaki lima dan ojol ini berfungsi seperti spons raksasa. Dia nyerap siapa saja yang dibuang dari pabrik. Tapi spons ini udah basah kuyup. Udah nggak bisa nampung air lagi tanpa meneteskan air mata kemiskinan. Terus kalau lo gagal jualan seblak, apa kata masyarakat? Apa kata netizen? Lo kurang inovatif. Marketing lo kurang jago. Lo kurang sedekah, kurang ibadah. Gila kan? Masalah struktural ekonomi, masalah deindustrialisasi, masalah kegagalan negara nyediain lapangan kerja layak, tiba-tiba dilimpahkan jadi kesalahan personal individu, jadi dosa pribadi. Ini adalah bentuk gaslighting massal. Kita dipaksa percaya bahwa menjadi entrepreneur survival alias jualan apa saja demi nyambung nyawa adalah sebuah prestasi. Padahal itu adalah tanda ketiadaan jaring pengaman sosial atau social safety net yang real. Di negara maju, kalau lo kena PHK karena otomatisasi atau krisis, ada tunjangan pengangguran yang layak, ada pelatihan ulang atau reskilling yang dibiayai negara buat masuk ke industri baru yang lagi tumbuh. Di sini, JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, birokrasinya minta ampun, dan nilainya cuma cukup buat napas Senin Kamis. Pelatihan kartu prakerja, ya balik lagi, ujung-ujungnya disuruh jualan online atau bikin kue. Kita nggak sedang mencetak bangsa pengusaha. Kita sedang mencetak bangsa survivor yang bertarung di kolam lele yang makin kering airnya. Dan ini bahayanya. Ketika ribuan warung seblak itu akhirnya tutup karena modalnya habis, ketika motor ojol ditarik leasing karena orderan anyep, ketika ilusi jadi bos sendiri itu runtuh dan yang tersisa cuma utang pinjol, kemana jutaan orang ini akan lari? Mereka nggak bisa balik ke pabrik karena pabriknya udah jadi gudang server AI. Mereka nggak bisa balik ke desa karena lahan pertanian udah jadi perumahan subsidi. Mereka terjepit di gang-gang sempit perkotaan, tanpa pekerjaan, tanpa tabungan, dan tanpa harapan. Inilah The Seblak Economy Trap. Sebuah ruang tunggu raksasa sebelum bencana yang sebenarnya datang. Sebuah ilusi yang bikin kita ngerasa aman sejenak, padahal kita cuma nunda ledakan waktu. Dan ketika ilusi ini pecah, ketika perut rakyat benar-benar tidak bisa lagi dikenyangkan dengan motivasi sukses di usia muda, maka kita akan melihat wajah asli dari keputusasaan.
Karena percayalah, orang miskin yang masih punya harapan itu sabar. Tapi orang miskin yang harapannya udah dirampok, mereka nggak akan punya rem. Di bagian terakhir, bagian kelima, gue bakal ajak lu ngelihat skenario terburuk yang sangat mungkin terjadi jika kita tidak segera muter kemudi kapal ini. Kita akan bicara soal the end game. Apa yang terjadi saat kesenjangan bukan lagi soal angka Gini ratio, tapi soal siapa yang makan dan siapa yang dimakan. Ini bukan lagi soal prediksi ekonomi. Ini adalah obituari, sebuah requiem atau lagu duka bagi kelas menengah Indonesia. Kalau lo berdiri di depan gerbang pabrik Sritex di Sukoharjo hari ini, di awal tahun 2026, lo nggak cuma melihat gedung kosong, lo sedang menatap kuburan dari sebuah konsep yang dulu kita sebut sebagai mobilitas sosial. Coba renungkan ini baik-baik. Selama puluhan tahun, pabrik-pabrik padat karya seperti Sritex, Bata, atau pabrik garmen di Majalaya bukan sekadar tempat menjahit baju. Mereka adalah tangga. Tangga paling dasar yang disediain negara ini bagi mereka yang berpendidikan rendah, lulusan SD, SMP, atau SMA untuk manjat keluar dari kemiskinan. Dulu, seorang anak petani yang tidak punya lahan bisa masuk pabrik, dapat gaji UMR, dapat BPJS, dan punya slip gaji yang laku di bank untuk ambil KPR subsidi. Anaknya kemudian bisa sekolah sampai kuliah. Itu skenarionya. Itu janji kemerdekaan kita. Tapi hari ini tangga itu patah. Ketika Sritex dan raksasa manufaktur lainnya tumbang satu persatu, tangga itu hilang. Lo bayangin kemana jutaan tenaga kerja berpendidikan rendah ini harus pergi? Ke sektor teknologi? Nggak mungkin, skill gap-nya terlalu jauh. Ke sektor jasa, lahan itu udah jenuh. Akhirnya, seperti data BPS yang konsisten kita lihat dari tahun 2024 sampai hari ini, mereka terbuang ke sektor informal. Menjadi mitra ojol, menjadi buruh harian lepas, atau berdagang makanan dengan margin keuntungan setipis kertas, tanpa kontrak, tanpa asuransi, tanpa kepastian hari tua. Ini bukan sekadar perubahan tren pekerjaan. Ini adalah deindustrialisasi prematur. Kita berhenti membuat barang sebelum kita sempat menjadi kaya. Lo tahu apa yang paling nakutin? Data nunjukin bahwa penurunan jumlah kelas menengah kita bukan fenomena sesaat. Ini struktural. Data BPS nyatet jutaan orang yang tadinya ada di kategori aspiring middle class kini resmi turun kasta menjadi vulnerable poor atau rentan miskin. Mereka yang tadinya bisa nabung buat liburan, sekarang nabung buat bertahan hidup sampai akhir bulan saja ngos-ngosanan. Dan gue minta maaf kalau di bagian penutup ini lo ngeharapin gue ngasih 5 tips sukses menghadapi resesi atau kutipan motivasi dari orang terkaya dunia. Gue nggak akan ngelakuin itu. Itu jahat. Memberikan solusi palsu di tengah badai struktural seperti ini sama saja dengan nyuruh orang berenang pakai batu di kakinya. Gue harus jujur sama lo. Situasi ini tidak akan membaik dalam waktu dekat. Membangun ulang industri yang udah hancur itu butuh waktu puluhan tahun, bukan 1 atau 2 periode presiden. Kepercayaan investor yang udah cabut ke Vietnam atau Bangladesh nggak bisa balik cuma dengan satu pidato kenegaraan yang berapi-api. Jadi, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah realitas pahit tentang Indonesia Emas 2045 yang selama ini didengungkan. Kalau tren deindustrialisasi ini berlanjut sampai 2030 saja, bonus demografi yang kita banggain itu akan resmi bermutasi menjadi bencana demografi. Bayangin tahun 2030 atau 2035 nanti, kita akan punya ratusan juta penduduk usia produktif tapi tidak ada pabrik untuk nampung mereka. Lahan pertanian udah jadi beton. Sektor jasa udah muntah karena kelebihan kapasitas. Kita akan melihat satu generasi penuh yang menua sebelum mereka sempat sejahtera. Tua sebelum kaya. Itu bukan lagi ancaman, itu sedang terjadi sekarang. Anak-anak muda yang hari ini berusia 20-an, yang sekarang sedang berjuang cari kerja dan cuma ditolak sana-sini, di tahun 2045 nanti mereka akan berusia 40-an. Tanpa aset, tanpa tabungan pensiun, dan mungkin masih numpang di rumah orang tua mereka yang semakin reot. Gue gak mau nakut-nakutin, tapi gue mau kita berhenti berhalusinasi. Jatuhnya Sritex adalah simbol bahwa karpet merah menuju kemakmuran bagi rakyat kecil udah digulung. Pintu lift udah ditutup. Sekarang kita kembali ke visualisasi awal. Bayangin suara mesin yang dulu bergemuruh 24 jam non-stop, ngehidupin ribuan keluarga, nyekolahin ribuan anak, kini senyap. Hening, hanya ada suara angin yang ngelewatin lorong-lorong pabrik yang berdebu. Pertanyaan terakhir gue untuk nutup seri ini bukan tentang solusi, tapi tentang kesiapan mental kita semua. Jika mesin-mesin ekonomi ini benar-benar mati selamanya, dan jika di tahun 2030 nanti perut jutaan pemuda produktif ini tidak bisa lagi dikompromikan.
Siapa yang akan mereka minta pertanggungjawabannya? Dan apakah kita yang masih ngerasa aman hari ini siap ngadepin jawabannya? Sampai jumpa di realitas yang baru.